Pada sholat subuh bagi Anda yang melakukannya, saudara, kita akan menuju ke informasi lembaran baru kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan dinyatakan bebas usai permohonan pra-peradilannya dikabulkan hakim. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Simak diskusi bersama Dana Paramita. Usaha Peggy Setiawan mencari keadilan lewat sidang pra-peradilan berbuah manis. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Lalu di mana Peggy yang asli? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Satu ruang sidang sontak bergemuruh usai Hakim Tunggal menyatakan Peggy Setiawan bebas. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon tidak sah dan batal demi hukum. Polda Jawa Barat bilang akan mematuhi hasil putusan hakim. Begini katanya. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Oke, coba kita kilas balik kasus Peggy. Peggy ditangkap polisi pada 21 Mei lalu atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditampilkan di depan media, berulang kali Peggy menegaskan hingga bersumpah ia bukan pelaku pembunuhan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Saya rela mati. Ya, memang sejak kasus pembunuhan 8 tahun silam ini mencuat, ribuan tanda tanya menghantui, dan ini salah satunya. Mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas menyebut dirinya ditangkap dan diadili dalam kasus ini tanpa ada alasan dan bukti yang jelas. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Nah, kejanggalan lainnya ini juga soal jumlah tersangka yang kerap berubah-ubah. Awalnya polisi menetapkan ada 11 tersangka. 7 orang divonis penjara seumur hidup, 1 orang divonis 8 tahun dan kini sudah dinyatakan bebas, sementara ada 3 orang masih DPO. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba polisi mengubah jumlah tersangka dari awalnya 11 orang menjadi 9 orang. 2 nama DPO mendadak hilang dan dianggap fiktif dan tersisa hanya Peggy Setiawan. DPO dari 3 orang tiba-tiba 2 dicoret. Nah, banyak yang menilai pencoretan 2 DPO ini terkesan janggal. Orang tua Vina pun sampai sidang pra-peradilan ini selesai masih mendesak polisi untuk kembali mengungkap 3 DPO yang sedianya disebut-sebut. Ya, harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Nah, saya juga berdiskusi dengan pakar hukum pidana. Ia menilai polisi terlalu naif dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Salah satunya karena kurangnya alat bukti. Ketika polisi menyatakan tato itu sudah dihilangkan gitu dan sekarang tidak terlihat lagi. Nah itu kan ini menurut saya sangat naif gitu. Karena apa? Tato itu dihilangkan pasti tidak akan hilang gitu, pasti berbekas gitu. Nah itu yang menurut saya sejak kemarin saya menganalisisnya, saya bilang ini pasti dilepaskan, ini pasti dibebaskan, pasti tidak terbukti karena salah orang gitu. Nah dan ternyata benar. Kalau kata pakar hukum pidana, kasus ini jadi menuai polemik yang baru, yakni soal para terpidana yang sudah divonis penjara seumur hidup. Apakah kemudian mereka benar-benar tersangka atau hanya mengada-ngada? Peggy bukan lagi tersangka ya dalam kasus Vina ini ya. Kemudian bahkan atau malah ya menimbulkan persoalan baru
terpidana yang sudah dihukum 8 itu, ada beberapa yang mengajukan peninjauan kembali karena mereka juga merasa tidak ikut melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, dan putusan pidana yang sudah dijatuhkan itu mereka anggap itu sesat karena mereka ketika itu merasa dipaksa untuk mengaku. Ya, nah karena itu kemudian hari ini atau hari-hari ini mereka mengajukan peninjauan kembali. Ya, dari 8 terpidana kalau nggak salah ada beberapa yang mengajukan PK bahwa mereka sebenarnya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya peristiwa pembunuhan Vina itu. Nah, informasi yang terbaru, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Saka Tatal, ini juga angkat bicara soal putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Saka Tatal dan kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon melakukan peninjauan kembali, mengkoreksi putusan pengadilan 2016 silam. Mudah-mudahan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang kita miliki. 2 bulan pada saat peristiwa ini ramai, saya memperoleh novum itu dengan cara yang luar biasa. Di situ akan menjelaskan apakah betul terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat sadis yang tertuang seperti dalam putusan pengadilan. Apakah betul itu terjadi? Jadi novum itu akan menggambarkan dengan sejelas-jelasnya. Peninjauan kembali ini pun menjadi harapan Saka Tatal bisa membuktikan kebenaran di kasus pembunuhan Vina. Terungkap sebenarnya tuh emang sangat terang. Enggak seperti dulu gelap. Gelap gulita ya. Jadi ketika waktu itu dikasih lihat oleh penyidik fotonya Peggy bagaimana? Itu beda, Pak. Beda. Tetap kok beda. Tetap kekeh ya. Saka, gimana perasaannya Saka ketika mendengar informasi Peggy bebas ini? Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Kasus ini menjadi daftar panjang kasus salah tangkap oleh polisi. Kompolnas bilang kasus ini tentunya nanti akan menjadi masukan dan juga evaluasi bagi polisi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada 2 sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Peggy Setiawan memang sudah bebas, tapi bukan berarti pengungkapan kasus Vina Cirebon ini menjadi tuntas. Yang pasti kita harus kawal bersama-sama untuk mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Terima kasih sudah diskusi.